Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Oriza Sativa dari kelas SIP 3D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan dari UAS Data Warehouse 2022. Nah, di dalam soal UAS yang pertama adalah mengimplementasikan skema database pada MySQL dengan menggunakan file SQL terlampir. Nah, pertama filenya di-download dahulu, kemudian jika sudah, dibuka untuk mereview filenya seperti apa. Nah, ini merupakan query-query dari database hospital. Nanti saya akan membuat database bernama hospital dengan query tersebut. Nah, seperti ini. Lanjut ke langkah import data. Untuk mengimportkan database, pertama kita membuat database baru dengan cara klik new. Lalu akan muncul form create database. Di sini masukkan saja namanya, kemudian klik create. Nah, saya sudah meng-create database hospital. Jika telah meng-create database hospital, maka tabel-tabel yang sudah diimporkan tadi di simscript.sql atau SQL terlampir tadi akan masuk ke dalam database ini. Tabelnya berupa detail rekam medis, dokter, jenis pendaftaran, kategori dokter, obat, pasien, bayaran, pendaftaran, perawat, tugas poli, dan rekam medis. Setelah itu lanjut ke mengisikan data untuk tabel master yang ada 5 data. Kemudian tabel transaksional minimal 10 data. Nah, karena saya NIM-nya 4, saya kebagian untuk mengisikan data saya di dalam tabel perawat. Kita klik tabel perawat untuk melihat datanya. Di sini ada data saya, Tiara Oriza Sativa, Garum, untuk alamatnya, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Kemudian, kita akan mereview dari detail rekam medis. Detail rekam medis seperti ini datanya. Nah, kemudian dokter, datanya seperti ini. Ada dokter yang tidak mempunyai gelar di bagian belakang, yaitu dokter umum. Kemudian jenis pendaftaran seperti ini. Kemudian kategori dokter, obat, pasien, pendaftaran, perawat, yang ada data saya tadi, kemudian petugas, poli, dan yang terakhir adalah rekam medis. Nah, jika sudah mengisikan data, maka nomor 2 selesai. Lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini kita eksporkan datanya dahulu untuk dimasukkan ke dalam SSMS. Untuk dimasukkan ke dalam database di SSMS untuk membuat data warehouse. Cara untuk mengekspor adalah kita klik setiap tabelnya, kemudian klik ekspor. Di sini kita pilih untuk formatannya apakah SQL, query, atau flat file berupa CSV dan disesuaikan dengan komputer masing-masing. Di sini saya memilih untuk CSV. Kemudian ekspor. Setelah itu akan diarahkan ke dalam data, penyimpanan data untuk dilakukan penyimpanan, lalu kita save saja. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama ke tabel-tabel yang ada di hospital ini, sehingga kita mempunyai data dalam bentuk flat file. Setelah itu masuk ke SSMS. Di sini kita membuat
data warehouse berupa hospital DW. Di sini star yang saya gunakan adalah star skema. New saja. Kemudian di add semuanya. Di add. Ini untuk proses membuat atau melihat star skema dari database yang telah kita buat. Di sini adalah tampilan dari star skema dari database warehouse yang telah saya buat, yaitu seperti ini. Dari pendaftaran, pembayaran, dokter, dan tabel faktanya adalah tabel fakta hospital. Nah, ini. Setelah itu kita melihat ke query-nya. Ke query-nya. Sama, kita membuat database baru bernama Hospital DW. Ini Hospital DW. Ini Hospital DW. Kemudian kita use. Setelah itu kita create tabel tim dokter, kemudian juga tabel tim poli, kemudian ada tabel tim kategori, jenis pendaftaran, tim obat, kemudian tabel pasien, tim pembayaran, pendaftaran, perawat, petugas, rekam medis, detail rekam medis, dan tabel fakta, yaitu hospital, yang isinya forenki dari tabel dimensi. Kemudian kita lanjut, ini untuk nomor 3 sudah selesai karena hanya melakukan perancangan skema data warehouse pada SQL Server untuk database sistem informasi rumah sakit di atas. Nah, sekarang lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4, perintahnya adalah lakukan proses ETL ke data warehouse untuk database yang telah dibuat. Lakukan dengan SSDT. Kita masuk ke dalam Visual Data Studio Code. Kita membuat project baru dengan cara File, New, Project, dan kemudian pilih Integration Service. Di sini tidak akan saya tampilkan karena saya sudah membuat projectnya. Kemudian untuk package-nya saya rename menjadi UAS. Setelah itu Control Flow ini ada data flow task, klik saja, maka akan muncul ke data flow. Di sini yang pertama saya mau mengisikan datanya melalui flat file source, kemudian mengonversi datanya agar tipe-tipe data sesuai, kemudian saya gabungkan datanya menjadi satu, kemudian baru saya masukkan ke dalam OLEDB destination atau data warehouse di dalam SSMS. Kemudian lanjut ke konfigurasi. Pertama, membuat flat file connection manager. Sebelum itu, yang pertama adalah mendrag flat file source di sini, drag di sini. Kemudian klik kanan pada connection manager, new flat file connection. Sini saya akan membukanya saja. Nah, ini file dari perawat yang sudah saya imporkan di
dalam SSMS ini. Sudah saya eksporkan maksud saya. Di dalam SQL ini. Di dalam SQL. Data di dalam SQL yang telah saya eksporkan tadi pada penjelasan di awal. Kemudian lanjut ke kolom. Di sini adalah review atau view dari kolom-kolomnya, dicek apakah sudah sesuai, kemudian di OK. Lanjut setelahnya kita drag dan drop data conversion. Data conversion. Nah, di sini kita drag dan drop, kemudian kita sambungkan precedence constraints-nya. Lalu data conversion ini kita klik 2 kali, kita klik semua kolom. Ya, kita klik semua kolom, lalu oke. Kemudian union all. Kita drag union all ini ke sini. Kita klik 2 kali. Ini apakah sudah sesuai? Sudah sesuai semua ya, sudah sesuai. Kemudian di OK. Lalu setelahnya kita drag oleh DB destination. Nih. Sebelum itu sesudahnya kita sambungkan dulu presiden constraints-nya. Lalu kita membuat koneksi manager baru untuk OLEDB, new OLEDB connection. Ini saya buka koneksi saya. Koneksinya ini Timos PC Tiara Oriza Sativa. Kemudian select or enter a database name. Ini database mana yang akan dimasuki data. Kemudian tes koneksi. Sukses, oke. Setelah semua selesai, kita cek dulu datanya untuk mapping kolom. Nah, dim perawat. Nah, di sini dari tabel koneksi manager tadi, kita pilih tabel mana yang akan diisikan datanya, yaitu dim perawat, kemudian mappingnya sudah sesuai, key-nya bisa di-ignore atau bisa tidak. Di sini saya ignore saja karena sudah mewakili dari ID ini. Kemudian oke. Setelah itu kita start. Nah, setelah proses start ini kan berhasil. Lalu kita cek datanya pada SSMS. Ini saya stop dulu. Kemudian cek data pada SSMS dengan cara select from dim perawat. Use memakai hospital DW ya. Dan ini adalah data-data yang ditampilkan, data-data yang tadi sudah dimasukkan ke dalam data warehouse ini. Baik, untuk nomor 4 sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.